Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12 OTKP. Dalam video ini materi yang dibahas yaitu mengenai dana kas kecil. A. Dana kas kecil. Pertama, pengertian kas. Menurut Rizal Effendi, kas adalah segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang. Kas juga dapat diartikan sebagai harta kekayaan perusahaan yang bersifat berjangka yang bisa dipakai guna kegiatan operasional. Selanjutnya, kas bisa berbentuk uang, kertas atau logam, bisa berbentuk deposito, dan juga bisa berbentuk cek atau wesel pos. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri kas. A. Peti cash atau kas kecil. Berbentuk uang yang sewaktu-waktu dapat diambil untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya relatif kecil. B. Kas di bank. Uang yang disimpan di bank oleh perusahaan yang jumlahnya relatif besar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Yang ke C. Pelaporan kas. Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung, namun pada pelaksanaannya terjadi beberapa masalah yaitu cash of equivalence, recited cash, atau bank overdraft. Selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri kas, yaitu yang pertama, kas adalah aset perusahaan yang paling liquid. Kas bisa dipakai sebagai standar pertukaran yang paling umum. Dan selanjutnya, kas dapat dipakai sebagai basis perhitungan. 4. Pengertian kas kecil. Menurut Semarso, kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang sengaja disimpan dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk membayar pengeluaran tertentu yang jumlahnya tidak besar. Ciri-ciri kas kecil. Yang pertama, jumlahnya tidak dibatasi, tidak atau tidak kurang, atau tidak lebih dari suatu jumlah tertentu oleh manajemen. Contohnya 10 juta per bulan. Yang kedua, digunakan untuk membiayai dan menangani pengeluaran yang bersifat rutin setiap hari. Contohnya pembelian ATK, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembiayaan konsumsi, dan lain-lain. Yang ketiga, disimpan di tempat yang khusus. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkat pemula. Yang ke B, fungsi kas kecil. Yang pertama, membayar pengeluaran perusahaan yang jumlahnya nominalnya kecil. Yang kedua, menangani pada masalah perlengkapan kantor atau pembukuan kantor. Yang ketiga, sebagai dana telegram kepada pelanggan. Yang keempat, sebagai dana langsung yang tidak praktis menggunakan cek. Yang kelima, mempercepat aktivitas perusahaan dan juga relasi pimpinan. Dan yang keenam, meringankan beban para staf karyawan dalam pemberian pelayanan secara maksimal. Selanjutnya, B. Persiapan pengelolaan dana kas kecil. 1. Petugas pelaksanaan kas kecil. Minimal 2 orang petugas dan memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Menguasai dasar-dasar akuntansi. B. Mampu menangani pembelian dalam jurnal kas kecil. Yang ke C. Jujur dan mampu bekerja dan mengoperasikan komputer atau minimal Microsoft Excel. Yang kedua, peralatan dan bukti-bukti pembayaran, yaitu formulir permintaan pengisian kembali kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, formulir permintaan pengeluaran kas kecil, alat hitung dan tulis, buku jurnal kas kecil, jurnal pengeluaran kas, serta yang terakhir, buku laporan penggunaan dana kas kecil. Dan yang terakhir adalah gambar bukti-bukti pembayaran yang dibutuhkan serta aktivitas pengelolaan kas kecil. Yang pertama ada ATK, yang kedua ada contoh format buku kas umum, pekerja seorang pemegang kas kecil,
perhitungan uang secara manual, contoh format buku kas kecil, perhitungan uang dengan menggunakan alat atau kalkulator, serta rapat. Demikian materi pembahasan mengenai pengelolaan kas kecil atau dana kas kecil. Semoga materi ini atau video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih.